Bapak Ibu, ya si boy-boy kan, like kiki hak housing, ya, mai ki boy-boy kaliau, ya gerak, belakang maju boy, haleluya. Saya mau kaliau, sehat oh kaliau, kabarnya cemana? Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, sebelum mulai kita tahu kau seng ya, kayak so ya. Kita doa dulu untuk Tuhan sebelum ibadah dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang menjaga, memelihara, merawat kami ya Tuhan. Bapa yang melimpahkan kesehatan yang dahsyat luar biasa bagi kami. Bapa yang melindungi setiap keluarga kami. Sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami mau datang dengan kerinduan untuk menyenangkan nama-Mu, memuji menyembah Engkau di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Sucikan mulut bibir kami sehingga pujian penyembahan yang kami boleh persembahkan kepadamu itu berkenan ya Tuhan, berkenan. Hari ini Tuhan, kami mendedikasikan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya di saat kami datang dengan kerinduan untuk menyembah, menyenangkan nama-Mu, dan Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit surga-Mu, mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami berterima kasih kesempatan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini juga Tuhan, kami boleh datang dengan satu kerinduan itu. Kalau kenyataan di depan mata kami ada kursi-kursi yang kosong ya Tuhan. Berikan hati bagi setiap kami untuk boleh membawa jiwa-jiwa ke GBI Sutomotolo. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan setiap kami, sehingga kami percaya akan ada mesbah yang besar di GBI Sutomotolo. Bersama-sama boleh beribadah, memuji, menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau ada sahabat kami dalam perjalanan ya Tuhan, lindungi mereka, tibakan di tempat ini ya Tuhan. Berdoa, kami percaya 2-3 orang berkumpul, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami lebih dari 2-3 orang ya Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu akan menyatakan kemuliaan di tempat ini. Dan kemuliaan itu adalah tanda-tanda banyak mujizat yang terjadi di tempat rumah-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang miskin Kau jadikan kaya, yang terikat terbelenggu Kau bebaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kami percaya di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemerdekaan, ada kemerdekaan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang
pesan-pesanmu secara khusus buat hambamu Bapak Pendeta Insinyur Dodi. Kami percaya Bapak Dodi Simamora menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu di tempat ini, dan firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Dari awal, pertengahan hingga akhir pada ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan rumah-Mu ini aman dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, nama Yesus Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang siap beribadah memuji meninggikan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan hari ini, amin. Sebelum itu saya mau bertanya, ada berapa orang yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Stomo Tower sesi kedua? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, ada satu jiwa. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya di minggu-minggu ke depan akan ada banyak penuaian jiwa di tempat ini, dan banyak jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberkati kita semua. Yang saya memuji Tuhan boleh sorakan haleluya. Haleluya, musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Kami mau ceritakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yes. Mari bersama katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita akan ceritakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari melompat buat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kamu lebih lagi memuji Tuhan, saudara. Amin. Mari kita ulang dari awal dengan sepenuh hati. Mari bersama katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya di antara suku bangsa. Mari bersama katakan, Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam.
sambil bertepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar. Ini kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Bapa. Lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Lebih kali katakan dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Boleh tepuk tangan dong di atas kepala. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan buat panggilan-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Kau telah tempatkan kami dan Kau telah tetapkan kami dari rahim ibu kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Oh ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari naikkan pujian ini dari awal bersama kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa. Ada panggilan Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidup ini kami Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari akan pujian dari awal. Kami
kami dengar panggilan-Mu ya Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bahasaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasi kami, generasiku sebelum Yesus datang. Ada panggilan ini kami Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi. Mari sembah Tuhan hari ini. Kami bersyukur Bapa buat panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu buat generasi kami. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, utus kami Bapa sampai generasiku diselamatkan. Mari dengan sukacita bersama katakan, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sambil bertepuk tangan dengan sukacita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini kami Bapa. Oh Yesus,
Dan Kau telah panggil kami menjadi alatmu yang luar biasa buat generasi ini. Kami percaya tuntunanmu, sebab yang Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala hormat kami, Yesus. Kau termulia, agunglah namamu, Yesus. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami, Yesus. Kau yang layak terima pujian sembah kami, Yesus. Oleh sebab itu kami mau katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau Kami milik-Mu ya Tuhan Yesus, Raja atas raja-raja di bumi yang maha kuasa, yang maha besar. Kami percaya Tuhan Engkau ada di ruangan ini, karena kami menyebut nama-Mu, memanggil nama-Mu. Kami berkumpul dalam nama-Mu. Tuhan, kami haus, kami lapar akan Engkau. Biarlah Tuhan menjamah, memberkati setiap kami anak-anak, sehingga bila ada yang sakit,
sore ini Tuhan sembuhkan. Bila ada yang lemah, bila ada dalam pencobaan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kelegaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi, kami milik-Mu ya Tuhan. Kami hidup untuk-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sore ini ya Tuhan, kami mau dekat dengan-Mu dalam hadirat, dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami rindu mendengar firman-Mu. Kami ini domba-domba-Mu. Domba-domba-Mu mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Wow, luar biasa. Saya bersyukur, berterima kasih bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku memuji Tuhan di sore yang indah ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita, amin. Ya, ajaib, agung ibadah kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di tengah kita, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Siap saudara? Siap diberkati Tuhan sore ini? Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mengundang saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak. Kita lihat Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat 33. Kita berbicara tentang gereja. Pertumbuhan gereja. Gereja itu wajib bertumbuh. Gereja itu organis, ya dia pasti bertumbuh lah. Ya. Karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dikatakan Apolos yang menyiram, Paulus yang menanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau Tuhan memberi pertumbuhan, gak ada yang bisa menghalangi pertumbuhannya. Amin saudara. Jadi gereja ini akan bertumbuh. Siap-siaplah. Itu loh. Pasti akan mengembang, pasti akan bertumbuh. Dikatakan hal kerajaan sorga seperti biji sesawi. Itu biji yang paling kecil, ditanam dan bertumbuh besar sampai burung-burung bersarang di atasnya. Itu takdir dari gereja. Dulu gereja kecil, besar, ya kita lihat di Roma sampai menguasai semuanya. Di Tapanuli, saya lihat sendiri karena saya dari Tapanuli, bagaimana Nomensen masuk, hanya dia saja dulu. Tapi mulai ada Raja Tobing pertama-tama, yang menerima Injil Nomensen, dan itu terus menjadi raksasa, saudara. Dan sama takdir gereja terdahulu, sama dengan takdir gereja di tempat ini. Takdirnya akan menjadi bertumbuh. Asal kita dalam Kristus, melekat dengan pokok anggur itu, otomatis pasti akan berbuah, pasti akan besar. Jadi siap-siap kita semuanya, gereja ini akan besar. Amin. Percaya tidak? Ya, syarat dari pertumbuhan gereja harus punya iman juga. Ya. Ada katalisator pertumbuhan gereja. Ada pujian, penyembahan, doa, segala macamnya. Tapi penentu utama pertumbuhan gereja di tempat ini adalah Bapak Gembala. Gitu. Ya, katalisator pertumbuhan gereja adalah leadernya, pemimpinnya. Jadi mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala di tempat ini. Bukan kita doakan mereka supaya kaya raya, tidak saudara. Bagus juga sih, gitu kan. Tapi supaya mereka diurapi Tuhan. Gereja akan bertumbuh alami. Pasti alami, saudara. Gak bisa kita kita kasih uang sama masyarakat supaya datang. No. Pasti akan bertumbuh alami.
mengalami proses dan proses. Bapak Gembala kita akan diproses dengan berbagai hal supaya dia bisa menyalurkan kehidupan dari Allah. Jadi kalau iman kita gereja ini akan menjadi berapa ribu Pak? 1.000. Wah, ya jadilah itu. Jangan ada teman saya buka gereja, ya, wah dia cita-citanya sampai 500. Jumlah penduduk di sekitar itu hanya 100, gitu kan? Ya mustahil. Bukan dia kurang doa, gerejanya nggak bertumbuh karena memang orang-orang dari situ gitu loh. Hanya segitu. Jadi kolam pancing kita gereja Gereja Sutomo Tower ini, ya kolam pancing kita radius 8 km saudara, katanya begitu. Jadi berapa jiwa di sekitar ini ya itulah kolam pancingnya, ya. Jadi pasti bertumbuh karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kita siapkan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini siapkan visi besar. Tuhan selalu berkata, jadilah seturut imanmu. Kalau kita katakan tahun depan kita bangun tempat ibadah, gak ngontrak-ngontrak lagi gitu kan, jadilah itu. Ya, kalau kau katakan ya begini-begini aja, ya begini-begini aja lah. Gitu loh. Tuhan selalu meresponi iman. Jadi untuk gereja yang bertumbuh perlu iman yang besar. Ya. Jadi saya lihat banyak jiwa, tuayan banyak di sekitar kita. Setiap kita lihat banyak orang, wah ini semuanya jiwa-jiwa. Makanya jemaat Tuhan ramahlah kepada semua orang, disenyumi semua. Siapa itu? Kok ramah kali kau, calon jemaat semuanya itu kan. Ya, amin saudara. Jadi kita bergairah untuk memenangkan jiwa. Coba kita lihat di sini. Saya baca ayat 22, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 23 sampai ayat 33. Kita agak lama ini. Sampai jam berapa kita? Inilah Kak. Iya, sampai jam 8. Ya, kalau saya khotbah panjang-panjang ya. Kenapa itu ya? Saya mulai ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Mas saya 22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian lu juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lanjut. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, di Alkitab ini kalau berbicara suami istri yang selalu pertama ditegur adalah istri. Ya, karena memang istri yang pertama jatuh. Makanya dikatakan ada Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu, gitu kan. Jadi yang selalu ditegur adalah istri. Hai istri, apa dikatakan? Tunduklah kepada suamimu. Jangan sama suami orang lain di kantor, hormat kali.
Pak, sudah makan, sudah sarapan belum? Wih, saya siapkan kopi katanya. Tapi di rumah suaminya di karate. Itu loh. Di sini semuanya istri-istri di sini tunduk kepada suaminya, amin. Walaupun suamimu mencengkelkan, walaupun suamimu kasar, ketika engkau tunduk kepada dia, maka Tuhan yang akan mengubahkan suamimu. Istri tidak bisa ubahkan hati suami. Hati suami itu ada di tangannya Tuhan. Hati raja ada di tangannya Tuhan. Tuhan arahkan kemana Tuhan suka. Bagian kita engkau lakukan. Engkau tunduk kepada suamimu bukan karena suamimu, tapi karena Tuhan. Jadi pulang dari sini istri-istri, ya kan, langsung melayani suaminya dengan baik. Tunduk. Amin. Ya, dan dikatakan suami perintahlah istrimu. Ada dikit? Tidak ada, saudara. Dikatakan hai suami, suami-suami apa? Dikatakan kasihilah istrimu. Amin. Bapak-bapak di tempat ini yang merasa bapak-bapak? Ya, amin. Amin. Oh, kalau bapak-bapak mengasihi istrinya, maka usahanya maju. Usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati Tuhan. Karena Tuhan tempatkan istri di sisi kita, ini sumber berkat, saudara. Amin. Ya. Kalau ada seorang suami tidak mengasihi istrinya, maka doanya mentok di plafon ini. Gak sampai ke sorga. Tuhan gak senang dengan seorang laki-laki yang tidak mengasihi istrinya. Tapi kita mengasihi istri kita, bukan karena istri kita lagi, tapi karena Tuhan. Wah, ini lebih keren. Aku mengasihi istriku ini, walaupun dia cerewet misalnya. Di sini semua baik-baik ya. Tetap mengasihi, menerima dia apa adanya. Ya, dan apa yang terjadi? Tuhan akan memberkati dia. Jadi ini rahasia harmonis keluarga. Keharmonisan keluarga nggak terjadi secara otomatis, tapi harus diusahakan. Bagaimana mengusahakannya Pak Pendeta? Lakukan firman Tuhan. Yang pertama, istri lakukan bagianmu, hormati suamimu, tunduk kepada dia. Seperti Sarah berkata kepada Abraham, Lord, Tuhan katanya, hormat sekali. Dan karena seorang istri tunduk kepada suaminya, orang-orang yang melihat menjadi percaya kepada Yesus. Keren, saudara. Tapi kalau suami istri terus cekcok, berkat hilang. Orang-orang pun nggak ada itu katanya. Ya, ketika ada rukun suami istri, maka Tuhan memerintahkan berkat kehidupan di sana. Oh, pasti keluarga itu akan diberkati Tuhan, mudah dapat rezeki, mudah mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Jadi, mari kita suami istri yang ada di sini, mari tetap pertahankan keharmonisan keluarga. Bisa. Karena Tuhan yang membentuk keluarga, Tuhan tidak pernah meninggalkan itu. Yang menyatukan engkau dengan pasanganmu adalah Tuhan. Dan Tuhan gak pernah setengah-setengah bekerja. Dia akan terus mengerjakannya. Lembaga yang pertama dibentuk oleh Tuhan bukan bangsa tapi keluarga. Dan apa yang dibentuk Tuhan, Tuhan akan terus sertai. Dan memang iblis hari-hari ini ingin menghancurkan keluarga demi keluarga. Sudah kita lihat di sekitar kita. Adakah di daerah kita ini ada hancur-hancuran keluarga suami istri? Banyak, saudara. Memang ini sasaran si iblis. Siap-siap engkau yang berkeluarga, iblis ingin menghancurkan keluargamu. Iya, tetapi jangan takut, saudara. Tuhan terlebih dia akan membela keluarga demi keluarga. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, ada pergumulan masalah ekonomikah, masalah sakit penyakitkah dalam keluarga, masalah anak-anak, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan segera menolong. Mujizat pertama dibuat Tuhan di tengah keluarga. Dibuatnya air menjadi anggur, air pembasuhan kaki yang gak ada arti, menjadi berarti anggur yang bermutu tinggi. Karena pemimpin pesta berkata di kitab Yohanes pasal yang awal ya, itu kan perkawinan di Kana itu. Pemimpin pesta itu berkata, "Wih, biasanya kalau pesta yang pertama itu anggur yang terbaik, lama-lama anggur yang buruk, tapi aneh engkau," dikatakan. Justru yang makin lama pestanya, semakin hebat anggurnya.
Ini berbicara bahwa keluarga dalam Kristus, semakin tua pernikahan itu semakin manis. Amin. Mungkin pertama-tama masih ada gejolak-gejolak penyesuaian. Ada fase-fase dalam keluarga. Saya katakan ada 3 fase keluarga. Fase pertama, fase cekcok. Wah, ini dia. Fase cekcok. Apakah Anda mengalami itu? Enggak, berarti hanya saya berarti. Ya, ada fase cekcok. Baru kita fase penyesuaian. Ya, jangan terlalu lama di fase ini. Masuk fase penyesuaian, menerima satu dengan yang lain. Ini yang muda-muda mikir gimana ini ya. Jadi nggak menikah ini. Masuklah. Welcome to the jungle. Gitu kan. Siap menikah, siap bunuh diri. Gitu kan. Ada bukunya itu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang dimatikan daging kita. Ya. Dan masuk tahap yang mantap ini, fase harmonis. Yes. Beginilah keluarga dalam Kristus. Semakin tua pernikahannya, semakin indah. Amin. Mau bertepuk tangan bagi Yesus yang mengawal keluarga kita. Ya, buat mujizat yang gak mungkin menjadi mungkin. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia akan buat semuanya agar keluarga anak-anaknya tetap utuh. Tuhan akan bela keluarga. Tuhan sangat sayang dengan keluarga. Dia membuat semuanya atas keluarga. Jadi jangan ada di tempat ini yang putus asa dengan keadaan keluarganya. Undang Yesus. Dia akan membuat mujizat dalam keluargamu. Tapi saya penekanannya bukan di situ sebenarnya. Ayat 32, Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi hebat suami istri ini. Kenapa Tuhan satukan laki-laki perempuan? Hebat memang, ini penuh dengan suatu hal yang hebat. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja dikatakan. Amin. Ya, coba kita lihat. Dikatakan yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Pertanyaan saya, apakah jemaat di tempat ini, jemaat Sutomo Tower ini, apakah tunduk kepada Kristus? Apakah engkau melakukan apa yang Dia perintahkan? Yesus berkata, kalau engkau mengasihiku, lakukan perintahku. Dan di bawahnya, aku menyuruh seorang penolong yang lain untuk dapat melakukan perintahnya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan beri Roh Kudus kepada kita. Jadi taat kita sama Tuhan. Tunduk sama Kristus yang adalah kepala gereja. Salah satu hal yang harus kita lakukan, perintahnya Tuhan apa? Pergi. Ini. Di awal Tuhan katakan, come, datanglah semua yang letih, lesu, berbeban berat. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan di tempat ini punya masalah, engkau pas di tempat yang tepat di sore ini. Datang kepada Kristus dan pasti saudara, keluar saudara dari pintu sana, engkau terima kelegaan. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam segala pencobaan yang kau alami. Jangan putus asa. Amin, saudara. Tetapi setelah kita datang kepada Yesus, diangkatnya beban kita, beban dosa yang begitu merintangi kita. Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Gereja-gereja terdahulu berkata, itulah amanat agungnya Tuhan. Pergi menjadi saksinya Tuhan. Saudara mau pergi? Saudara mau tunduk kepada Kristus? Apakah jemaat Tuhan di tempat ini mau tunduk kepada Yesus? Ya. Coba kita lihat. Yohanes 4 ayat yang ke-31. Ya, biar semua kita bergerak. Ini supaya bertumbuh kita sampai mungkin 5 kali ibadah kita, sampai kita sewa tempat yang lebih besar, sampai kita bangun, kita harus pergi, saudara. Kita harus bersaksi. Masih ada kursi-kursi yang kosong. Ya, kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini kesempatan. Saya percaya kalau ada seorang malaikat angkat pedang di daerah ini, diacung-acungkan begini, pedang yang berapi itu, semua medan akan datang kepada Yesus. Tetapi Tuhan gak lakukan itu.
Tuhan suruh kita yang penakut ini. Tuhan suruh kita yang lemah ini. Karena ini kesempatan bagi kita. Nanti ada saatnya malaikat akan menginjil di bumi ini. Tapi sekarang dipercayakan kepada kita gerejanya. Amin, saudara. Saudara tangkap ini. Ini kesempatan bagi kita. Saya tidak mau kehilangan kesempatan ini. Coba kita baca. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ini kisah. Ada seorang perempuan Samaria yang amoral, punya suami 6, saudara. Ya, kalau dia nggak ketemu Yesus, dia akan punya suami yang ke-7, gitu kan? Ya. Dan dia dipulihkan dengan dialog mengenai air kehidupan, dan dia pergi ke kampungnya. Dan satu kampung diajaknya ketemu Yesus. Ya, dan ketika dia pergi, murid-murid datang bawa makanan. Guru, ini makanannya, gitu. Ya. Apa jawab Yesus di sini? Lanjut ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan apa ini? Apa yang dimakan Yesus? Saya mau katakan di sore ini, apa yang dimakan Yesus harus kita makan. Makanan yang dimakan oleh Tuhan Yesus harus menjadi makanan kita. Supaya kita kuat, saudara. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengenal makanan ini. Sehingga bertumbanganlah. Itu loh kan. Ya, coba kita lihat ayat berikutnya. Ayat 33. Kita baca. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Apa yang Dia kerjakan? Dia memberitakan Injil keselamatan. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Inilah makanan kita. Makanan yang dimakan Yesus wajib dimakan jemaat Tuhan di tempat ini. Iya. Saudara tahu ini, perlombaan kita ini bukan perlombaan sprint, lari jarak dekat, 200-300 meter. Ini kekristenan kita berbicara tentang lari jarak jauh. Perlu ketahanan, Pak. Jadi perlu ada makanan yang kita masukkan dalam hidup kita. Supaya kita kuat. Banyak orang memulai dengan semangat. Ini anak-anak muda tadi, wah keren. Tapi mari jangan hanya di masa muda, tapi mari akhiri sampai finish. Banyak orang menyimpang ke kiri ke kanan, bahkan ada yang balik kanan. Tapi kita terus berlari pada panggilan surgawi itu sampai finish. Sehingga kita mendapat mahkota. Di ujung sana Yesus sudah siap memegang mahkota, ingin memberikannya kepada kita. Tapi itu diberikan kepada orang yang setia sampai mati. Ini gak mudah. Godaan kiri kanan sangat banyak. Ayolah tinggalkanlah itu. Ngapain rohani-rohani. Semua orang dunia begitu. Tapi kalau kita kuat, kita terus berlari. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Mau makan makanan yang dimakan Yesus? Dia berbicara kepada perempuan Samaria. Seorang yang amoral begitu, dia bertobat. Dan hebatnya perempuan ini belum sekolah bukan masuk STT, itu kan. Tapi dia cerita, aku diobahkan. Mungkinkah dia Mesias? Coba saudara ke sana. Wah gitu. Itu saja. Saudara bisa saksikan apa yang saudara alami. Saya dulu penjahat, narkoba. Tapi saya dipulihkan. Saya dulu sakit-sakitan, sekarang disembuhkan. Saya dulu miskin, sekarang dipulihkan Tuhan. Yesus. Percayalah kepada Yesus. Usah harus sekolah teologi dulu. Memang bagus, Pak. Bapak Gembala kita, ketua. Mari semuanya jemaat ini masuk teologi semuanya, Pak ya. Tapi jangan, harus S2 dulu. No. Sekarang detik seorang percaya Yesus, detik itu juga dia bisa menjadi saksi Tuhan. Lihat ini perempuan Samaria.
Ada lagi seorang di Garasa yang gila itu. Dia dipulihkan, dia dirasuk legion, dia sembuh, dia menjadi saksi Tuhan. Semuanya kita dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Seorang tunjukkan kepada saya, seorang yang mau bersaksi. Saya akan tunjukkan kepada saudara, dia itu rohnya menyala-nyala. Mengapa banyak anak-anak Tuhan melempem? Tidak ada gairah lagi, disuruh gereja pun dipaksa-paksa. Karena apa? Dia makan seperti ini, sore hari makan rohani, lawatan Tuhan. Tapi dia tidak mau menjadi saksinya Tuhan. Dikatakan Kristen laut mati. Masuk terus. Gak ada pengeluaran, akhirnya tidak ada yang bisa hidup di sana. Biarlah kita Kristen sungai Yordan dikatakan. Ya kan? Mengalir dan kita alirkan terus banyak ikan di sana. Amin saudara. Saudara mau sehat secara rohani? Mari menjadi saluran berkat Tuhan. Biar kita alirkan semuanya, biar sehat. Haleluya. Kita menjadi saksinya Tuhan. Dikatakan di Yohanes pasal yang ke-4. Saya lihat tadi, kita ini menuai dengan sukacita. Coba ditayangkan Yohanes 4 ayat yang coba saya lihat di sini. Ya. Ayat 36. Haleluya. Supaya gereja kita bertumbuh besar. Jangan kita seperti lagu tadi ya. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Itu jangan ya kan. Apalagi nyuruh-nyuruh Tuhan selamatkanlah jiwa-jiwa di medan ini. Tuhan suruh kita suruh Tuhan lagi. Terlalu saudara. Ya kan? Ya kebetulan saudara ada di medan ini. Ya, Tuhan punya maksud. Ya kebetulan kita ada di bumi ini. Tuhan punya maksud saudara. Ya. Jadi mari kita tahu maksudnya Tuhan. Supaya kita jadi saksi Tuhan di medan ini. Supaya kita bawa medan ini kepada Tuhan. Supaya kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Ada seorang kepala penjara di Filipi. Dia, apa yang harus kulakukan? Katanya sama Paulus yang dia penjara itu. Paulus berkata, percayalah kepada Kristus. Engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara ini. Jadi keselamatan itu adalah keluarga. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan engkau dari tengah keluargamu, proyeksinya Tuhan untuk seluruh keluargamu selamat. Kita lihat Nuh, dia seorang benar, tapi kita lihat di kapal Nuh itu siapa yang selamat? Seluruh keluarganya. Ada perempuan anak gadis namanya Rahab di tembok Yeriko. Dia percaya kepada Allah Israel. Bukan hanya dia yang selamat, tapi seisi rumahnya. Ada perempuan penjual kain ungu, Lydia. Dia percaya kepada pemberitaan Paulus. Bukan hanya dia saja yang selamat, tapi suaminya semuanya selamat. Saudara lihat, kalau engkau diselamatkan, engkau sebagai anak di tengah keluargamu, Tuhan ingin menyelamatkan ayah ibumu. Kalau seorang istri percaya kepada Yesus, Tuhan mau menyelamatkan suamimu dan anak-anakmu. Kalau seorang bapa percaya kepada Yesus, Tuhan mau menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Amin, saudara. Saudara siap dipakai Tuhan menyelamatkan keluargamu? Haleluya. Ini saya katakan kesempatan bagi kita. Kita baca 1-2 ya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ketika kita mau pergi menjadi saksi Tuhan, roh kita menyala-nyala, saudara. Kita bersuka cita. Mengapa banyak anak Tuhan tidak bersuka cita? Karena tidak mau pergi. Kalau mau engkau hari-hari ini engkau menyala-nyala bagi Tuhan, bersuka cita, mulai bersaksi. Karena Tuhan akan menyertai. Dikatakan Tuhan Yesus di Matius 28, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Gembala, ketahuilah, Tuhan akan menyertai Bapak.
Ini hanya dikatakan Tuhan kepada orang yang mau pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau. Kalau datang Tuhan Yesus dalam wujud fisik di tempat ini, ngapain Tuhan Yesus, saudara? Minum kopi di samping? No. Dia akan pergi ke tempat-tempat prostitusi. Dia akan pergi ke tempat-tempat yang orang-orang bermasalah. Dia akan memberitakan Injil keselamatan, saudara. Sehingga ketika ada anak Tuhan yang mau ambil bagian dalam proyeknya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan akan sertai, Roh Kudus akan sertai, bahkan Bapa pun akan menyertai dia. Semua yang melayani Yesus dihormati Bapa di sorga. Wow, keren. Siapa kita? Ketika kita mau pergi, Tuhan ada menyertai kita. Jadi bukan kemampuan kita. Roh Kudus akan berbicara melalui saudara. Ketika saudara punya niat untuk memenangkan suamimu, mulai engkau berdoa. Dan mulai engkau beritakan Injil. Ketika orang tuamu belum selamat, mulai doakan mereka. Dan engkau memberitakan firman. Firman yang mengubahkan. Oh, aku mengasihi ayah ibuku, tapi enggak kau beritakan firman. Dia mati akan masuk neraka, itu tanggung jawabmu. Tapi kalau engkau mengasihinya, kau tentu tidak mau dia masuk neraka. Karena menuju sorga itu hanya melalui Yesus. Banyak jalan menuju ke Roma. Dulu ada kaisarnya di Roma itu kan. Dia suka buat jalan. Semuanya banyak jalan di Roma. Tapi semua jalan itu ujung-ujungnya Roma. Makanya dikatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau ke sorga tidak banyak jalan, hanya melalui Yesus. Jangan engkau malu menyaksikan Yesus di hadapan teman sekelasmu, teman sekantormu. Mulai berani engkau menunjukkan engkau pengikut Yesus. Dan kalau engkau dianiaya karena nama itu, berbahagialah engkau. Upahmu sangat besar dikatakan. Saya kepingin diludahi, belum pernah diludahi ya. Karena memberitakan Injil, dimaki-maki sudah. Ayo saudara, mau ambil bagian dalam proyeknya Tuhan di akhir zaman ini saudara? Ini kesempatan bagi kita. Mengapa orang tidak mau menginjil? Karena ini saudara. Karena kita mengumpulkan bukan sekarang, tapi untuk hidup yang kekal. Kita maunya instan, kita lihat hasilnya. Tapi untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk memenangkan jiwa, itu untuk hidup yang akan datang. Sehingga orang nggak mau, ngapain? Itu urusan pendeta. Halo, jangan sampai menyesal. Saya ingatkan dari mimbar ini, saudaraku. Nanti, saya percaya sekali, di sorga nanti banyak penyesalan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita melihat Dia sebagai anak domba Allah yang disembelih, kita nggak bisa nggak sangat tersungkur di hadapannya melihat kasihnya yang begitu besar. Banyak orang pukul dada, kenapa saya tidak mau bersaksi? Kenapa saya tidak mau melayani Tuhan? Banyak penyesalan nanti. Saya punya pemahaman Pak Gembala mengenai talenta itu. Dikatakan lemparkan dia kepada ratap gigi. Kegelapan ratap gigi itu bukan berbicara neraka. Neraka yang saya tahu di Alkitab ada apinya saudara. Tapi ratap kertak gigi berbicara tentang penyesalan. Banyak anak-anak Tuhan yang menyesal nanti. Kenapa saya nggak sungguh-sungguh? Kenapa saya habiskan waktu saya hanya untuk dunia? Padahal Tuhan sudah mengingatkan, simpan hartamu di sorga. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini tunduk kepada Kristus. Lakukan perintahnya Tuhan dan engkau sedang menyimpan harta di sorga. Tuhan berikan kesempatan ini bukan untuk menyakitimu. Tapi penting saudara, kita hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di bumi ini. Tapi yang panjang itu nanti di sorga. Tapi kedudukanmu di sorga tergantung bagaimana kau mengisi waktu yang singkat di bumi ini. Halo? Jadi ketika ada teman saya berkata, bodoh kali kau kawan, kau ke kampung-kampung, ayo ke Jakarta lagi. No, saya bilang saya enggak bodoh, saya pintar, saya bilang. Kau memikirkan 20-30 tahun yang akan datang, aku memikirkan di balik bumi ini. Mari kita bijak.
Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, lakukan apa yang Tuhan katakan. Tunduk seperti istri tunduk kepada suami. Kita jemaat tunduk kepada Kristus untuk kebaikan kita. Nanti Pak Gembala nanti minta sama Petrus, terus kami reunian dulu. Jemaat Sutomo Tower dulu. Wah, kumpul semua, hadir semua di sini. Satu kompleks semua, perumahan elit di sorga gitu kan. Ya, karena nggak sama semuanya Bapak Ibu. Nggak sama kedudukan kita. Percaya tidak? Kalau nggak percaya matilah malam ini, kau akan lihat. Nggak sama semuanya. Tapi saya punya, ini pikiran saya Pak ya. Banyak nanti ibu-ibu di sorga nggak terkenal di dunia. Tapi di sorga dekat dengan tata Allah. Semakin dekat dengan, oh amin, semangat kali. Kok yakin? Karena saya melahirkan Pak, oh bagus juga sih, ada juga itu kan. Iya. Tapi karena dia berdoa. Jadi saya katakan makanya jemaat di tempat ini nggak ada pengangguran. Semua ambil bagian. Pak Pendeta, apa yang saya lakukan untuk penuaian ini? Doa. Tanpa doa tidak ada penuaian. Pasti itu. Tuhan dalam tanda kutip sepertinya hanya bergerak kalau ada yang meminta. Kalau kita minta jiwa 1000 Tuhan beri. Kalau saya di Dolok Sanggul gak tanggung-tanggung 10.000, jumlah penduduknya pun 10.000. Memang agak repot memang itu. Artinya dari HKBP akan semuanya akan datang. Masalah besar itu memang. Tapi minta. Tuhan katakan minta bangsa-bangsa. Saya bilang minta Tuhan, aku minta Dolok Sanggul. Wah keren, wah kan. Oh, ya kan jangan tanggung-tanggung kalau minta. Ya, 1000 Tuhan. Harus ada yang menangis di mimbar ini. Ada yang menangis di menara doa. Tanpa itu, forget it. Oh, soalnya jago ya. Tanpa doa tidak ada penuaian. Pendoa-pendoa nggak terkenal. Engkau bergumul di ruang doamu. Pernah suatu ketika Billy Graham, tahu Billy Graham Bapak Ibu? Penginjil yang baru mati itu. Dia dapat penglihatan, dia penginjil terkenal. Dia dapat penglihatan, Yesus datang dari ujung sana mau bawa mahkota. Dia langsung berlutut, dia pikir mahkota itu untuk dia. Tapi Yesus lewat di depannya, diletakkan mahkota itu di kepala perempuan tua. Dia protes, Tuhan bukankah saya menginjil ke bangsa-bangsa? Jutaan orang lahir baru melalui pelayanan saya. Kok kau kasih ke dia? Apa jawab Yesus? Doanya lah yang membuat engkau aku urapi, kata Tuhan. Jadi ternyata perempuan ini gak dikenal. Berdoa terus untuk Billy Graham. Tuhan kemana dia? Urapi dia. Banyak orang yang terkenal di dunia ini. Di sorga gak ada apa-apanya. Ya kan? Seperti kami pendeta-pendeta ini kan gitu kan. Habis khotbah, ayo Pak Pendeta kita makan. Tadi, wah makan panggang, wah apa. Makanya banyak, dulu pendeta-pendeta banyak mati karena gak makan. Sekarang, udah saya khotbah dari depan, jangan ke Tesalonika. Tetap juga, bukan Tesalonika, tetap juga panggang. Gitu kan. Tapi banyak orang yang, pemikiran saya juga begini. Banyak pengusaha-pengusaha dekat dengan tata Allah di sorga. Di perumahan elit dengan dekat tata Allah. Pengusaha-pengusaha ini gak menginjil memang. Tapi dia punya banyak uang, disokongnya hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Disokongnya penginjilan, disokongnya gereja dengan uang. Yang dibutuhkan Injil ada 3. Yang pertama doa, yang kedua dana, yang ketiga daya. Anak-anak muda di tempat ini, ketika Tuhan katakan pergi kau ke Ukraina, berangkat saudara. Gimana, siap? Kalau Tuhan mengutus, Tuhan akan memperlengkapi. Saya sudah alami. Coba saya enggak taat kepada Tuhan di tahun 2003. Saya enggak melihat jemaat yang begitu. Saya tidak melihat ada 6 cabang jiwa-jiwa yang begitu banyak diubahkan. Tapi ketika saya taat kepada Tuhan, Tuhan katakan ke Dolok Sanggul, saya katakan yes Lord. Aku mau Tuhan. Walaupun dagingku, saya pikir aku disuruh ke Australia. Ini ke kampung.
Dan ketika diutus, saya pikir akan datanglah orang-orang kaya nanti ke gereja ini. Ternyata saya disadarkan Tuhan, roh Tuhan mengurapi aku, Pak Gembala, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin. Saya senang di jemaat saya kalau ada pengusaha. Di jemaat kita sekarang ada 2 anggota dewan. Kalau di desa-desa begitu udah hebat kali tuh. Ya itu loh kan. Wah, saya mulai hitung-hitung gaji anggota dewan. Nah, berarti perpuluhannya sekian itu. Saya senang perpuluhannya besar-besar itu kan. Tapi saya lebih senang melihat jemaat itu yang 0 bahkan minus sekarang menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Wow, di sini pun akan terjadi. Saya sudah lihat ini istri saya. Wah, minus Pak. Dorong-dorong gerobak gitu, jualan apa itu? Tomat ya. Wah, sekarang di mana-mana tanahnya, rumahnya di mana-mana. Tuhan akan lakukan itu. Pernah saya katakan Pak jago-jagohon saya, gitu kan? Jemaat Tuhan di tempat ini yang makin hari datang beribadah, setia beribadah, makin hari makin miskin, tinggalkanlah gereja ini. Gitu kan. Mana tahu gereja ini bukan gereja. Ya, tapi saya percaya ketika mereka setia, nanti kita bahas sedikit lagi ya. Ketika mereka setia, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Itu pasti. Itu bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Itu pasti. Kan dikatakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan, ibu-ibu tambahlah berliannya, itu kan, bapak-bapak tambahlah mobilnya, tapi tangan tambah istri, jangan saudara, bertobatlah, ya, itu pasti. Makanya saya katakan gereja itu pasti berkembang, Pak, karena Tuhan yang beri pertumbuhan, amin. Dan Tuhan katakan kepada Petrus nelayan ya. Petrus gini, ikut aku akan menjadikanmu penjala manusia. Jadi enggak apapun profesi kita, kalau engkau mengikuti Yesus, pasti kau memenangkan jiwa. Motto kami di gereja apa? 1-1-1. 1 orang memenangkan 1 jiwa dalam 1 tahun. Wah gitu. Ayo kita katakan dulu. 1 orang memenangkan 1 jiwa dalam 1 tahun. Ayo mulai, siapa yang kau lirik-lirik? Oh suamiku lah. Oke, mulai berdoa untuk suaminya. Mulai tompang tangan waktu dia tidur. Oh berbahasa roh segala kan? Bangun dia di pagi hari. Taunya aku tadi malam kau doakan aku kan? Gitu kan. Ayolah gereja lah kita. Gitu. Ayo 1 jiwa 1 tahun bisa nggak ya? Bisa saudara. Bersama dengan Yesus. Yesus akan menolong kita. Sehingga kita mengumpul hidup kekal. Sehebat seberapa hartamu, gak ada yang bisa kita bawa. Gak ada yang ku tak membawa. Itu ada lagunya ya. Apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Kan di peti mati itu, ini saya mau katakan, apakah benar kita akan pasti mati? Ada orang di luaran sana nggak sadar dia nggak akan mati, saudara. Sehingga dia dosa terus. Kita pasti mati, manusia ditetapkan mati sekali dan dihakimi dikatakan Alkitab. Jadi pasti alamat kita mati. Iya kan? Tapi mari sebelum kita mati berbuat sesuatu. Kalau kami dulu waktu kuliah Pak, kami katakan saya mau jadi history maker. Ada teman saya tamat teknik pertambangan, pergi ke Sumba, ngapain? Ngumpul-ngumpulin anak kecil. Ada yang ke Papua, ngapain? Ternak babi. Teknik elektro Pak. Kalau masuk dia ke perusahaan pertambangan, Freeport, ya fresh graduate 20 juta, 30 juta itu. Tapi karena jiwa dia rela ternak babi di Papua. Kita pikir terlalu mahal. Sayang kali, bodoh kali. No. Enggak ada yang terlalu mahal yang kita bisa beri kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mati karena Injil, itu bukan pengorbanan yang terlalu besar. Wah, gimana ini? Saya ingat, ya tadi ya, kita nggak bawa apa-apa. Jadi kalaupun nanti di peti, ya sebenarnya kita datang telanjang. Kita pun mati telanjang juga kan?
Yang karena nggak etis saja kita nggak pakai baju di peti mati itu kan. Datang RT nanti, saya nggak mau orang gila di sini katanya kan. Kita nggak bawa apa-apa, Pak. Tapi pelayanan kita, karakter kita dalam Kristus, jiwa-jiwa yang kita bawa, itu nanti kita bawa. Waktu saya pertama bertobat, ada saya bawa anak SMA, waktu kegiatan ibadah saya lihat dia sudah melayani. Wow. Kawan, kau hartaku ya nanti di surga ya, tetap setia ya kawan, gitu kan. Paulus berkata, engkaulah mahkotaku, katanya sama jemaat. Jangan tinggalkan Tuhan. Rugi besar aku nanti kalau kau enggak sampai apa? Karena mereka hartanya. Kan ditanya nanti sama si Petrus. Buktinya kau cinta Tuhan apa? Kalau di gereja saya lihat di Sutomo Tower engkau angkat tangan. Aku I love you Yesus. Angkat tangan, angkat kaki gitu kan. Apa buktinya kau mengasihi Tuhan? Gak ada yang kau bawa kan? Suamimu pun gak bisa kau bawa katanya. Halo. Minggu depan ini beri semua 4 kali ibadah kita, Pak. Karena udah penuh jiwa-jiwa sampai ke sini semua jiwa-jiwa itu. Ayo saudara, anak muda, kau katanya kau jatuh cinta sama aku, ayo ke gereja dulu. Wah gitu, tarik mereka gitu kan. Ada namanya David Livingstone. Saya baca biografinya, keren saudara. Sebelum ada Reinhard Bonnke, sebelum ada penginjil-penginjil ke Afrika, yang pertama, misionaris pertama, David Livingstone. Dia bawa istri, dia bawa anak, mati semuanya, Pak. Dan dia dicabik sama harimau, sama singa, tangannya hampir patah, jadi dia sebelah begini. Suatu ketika dia liburan, dia bilang badan yang mengutus dia minta dia pulang dulu, karena sudah hancur kali. Di pesawat dia bersama dengan pemain football Amerika. Dia turun dari pesawat yang pertama, pemain football ini juara mereka, dikalungi, disambut dengan tari-tarian, dikalungi bunga, disoraki sama orang-orang Amerika. Wah, dielu-elukan. Dia dari belakang, dia tertunduk, dia menangis. Aku telah pertaruhkan semuanya Tuhan. Habis aku semuanya. Satu pun tidak ada yang menyambut aku. Dia menangis saudara, turun dari pesawat itu. Karena tidak ada yang menyambut dia. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, anakku, sebentar lagi nanti aku akan menyambut engkau. Aku sendiri akan menyambutmu. Memenangkan jiwa, menjadi saksi Tuhan, bukan berbicara tentang di hari-hari sekarang, tapi berbicara tentang kehidupan kekal. Saya beberapa kali lihat orang mau mati, ketakutan. Tapi biarlah kita nanti mati nafas terakhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita senyum, saudara. Karena kita sudah berbuat sesuatu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pula ketakutan kita. Teringatlah semua perzinahan, setiap semuanya kejahatan kita. Tolong. Jangan ada penyesalan. Bahkan, ini pemikiran saya juga. Paulus yang sudah mati-matian melayani Yesus, ketika dia melihat Yesus di sorga nanti, ketika dia melihat Yesus di sorga, saya percaya dia tetap punya penyesalan. Kenapa saya enggak maksimal melayani Tuanku? Apalagi kita. Saya mungkin berkata pensiunnya aja Tuhan, sudah hampir. Dulu kan kalau kita di kampung, Bapak Ibu, kalau GB itu dikatakan si Jonah Babalu. Ngerti enggak ya? Hanya orang-orang yang miskin dan janda-janda lah yang masuk ke gereja Betel. Nah begitu. Tapi sekarang beda. Bupatinya pun Betel lah gitu kan. Ya. Apakah kita halo? Itu ya. Ya. Apakah kita selesai sampai di sini? Enggak. Kalau nafas masih ada. Di sini saya lihat ada opung saya, cik-cik yang sudah tua. Ups. Kita masih, kalau belum mati berarti masih ada kerjaan kita. Dikatakan Paulus dikatakan di Filipi pasal yang pertama, aku ditawari 2 hal, meninggalkan dunia itu jauh lebih baik, tapi dikatakan aku mau masih tinggal di bumi untuk menghasilkan buah. Jadi kalau masih nafas masih ada dalam mulut kita, berarti kita harus berbuah.
Itu yang pertama. Ini masih yang pertama. Yang kedua dikatakan seperti kita suami-suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia merawatinya, dia memandikannya. Bapak-bapak pernah memandikan istrinya? Iya, nggak apa-apa. Asal jangan mandikan istri orang lain, itu yang bahaya gitu. Seperti Kristus memandikan jemaatnya, merawatinya. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu saudaraku di tempat ini tertanam dalam gereja lokal di tempat ini, saudara akan dirawati oleh Yesus. Masalahnya gak bisa bertumbuh karena apa? Setahun di sini, agak sedikit percekcokan, pindah tahun depan ke sana, tahun depan pindah ke sana lagi. Itu gak tumbuh-tumbuh Pak. Dicabut, ditanam lagi, dicabut, ditanam lagi, melos, mati Pak. Tapi ketika kita komitmen, tertanam di gereja lokal di tempat ini. Tuhan, mari berdoa. Tuhan, di mana aku tertanam? Daftarkan diri saudara. Artinya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan merawati. Kalau engkau jemaat, nyamanlah kau. Yesus akan merawati engkau, memberkati hidupmu. Pasti itu saudara. Amin. Ya, kita tubuhnya, dia kepala. Kalau kaki kita kena paku, pasti kita obati. Begitu juga Tuhan. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Engkau jemaat Tuhan, engkau akan dirawati Tuhan. Engkau akan disembuhkan. Keadaanmu akan dipulihkan, ekonomimu akan dipulihkan. Semuanya lengkap dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kristus akan memberkati kita, menyembuhkan kita. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia sangat sayang kepada tubuhnya. Yang perhatikan tubuhnya. Dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Bahkan kalau tubuhnya sakit, dia ikut merasakan. Suatu ketika Saulus membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Di Damsyik, dia didatangi oleh Yesus. Dia berkata, siapa kau Tuhan? Apa katakan Tuhan Yesus? Akulah yang kau aniaya. Yang dianiaya Paulus orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus katakan, akulah yang kau aniaya. Saudara lihat ini. Ketika saudara dilukai, bukan saudara yang dilukai, Yesus. Jadi Yesus turut merasakan apa yang kau rasakan. Engkau datang kepada Yesus di sore ini, engkau datang kepada Tuhan, engkau tertanam dalam gereja lokal di tempat ini. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Banyak orang dikatakan sudah mulai meninggalkan ibadah, orang itulah itu. Tapi engkau tetapkan hati, tetap beribadah. Ada FA, masuk FA. Ada kegiatan-kegiatan di tempat ini, ikut saudara. Dan engkau akan dirawati oleh Yesus. Karena dia kepala, kita tubuhnya. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya. Tapi dia akan merawatinya, mengasuhnya, memberkatinya. Amin saudara. Saudara jemaat Tuhan, tubuh Kristus. Yang merasa tubuh Kristus bangkit berdiri. Yang merasa tubuh orang lain. Ya, kita semua tubuh Kristus saudara. Apa yang kau alami ketika engkau menangis, Yesus juga menangis. Dia Allah yang turut merasakan apa yang kau rasakan. Terlebih dalam masalah keluarga. Iblis ingin menghancurkan keluarga-keluarga. Tapi apa yang dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan terus sertai. Tuhan akan membuat mukjizat dalam keluargamu. Kalau engkau mengalami masalah hari-hari ini, mari datang kepada Yesus. Engkau tubuh Kristus. Engkau akan dirawatinya. Izinkan Yesus merawati engkau. Izinkan Yesus menyembuhkanmu, memberkati hidupmu, memberi masa depan yang cerah bagimu. Dia tidak berubah. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia history maker. Dia pembuat mujizat. Mujizat pertama terjadi di Kana, di perkawinan di Kana. Mujizat kedua, Yesus membangkitkan seorang anak kecil. Mujizat-mujizat yang berikutnya harus dialami oleh anak-anak. Engkau akan mengalami kasih Allah sehingga engkau menyaksikannya kepada orang lain. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Engkau harus mengalami sendiri kebaikannya Tuhan. Apa pergumulan? Harapkan mujizat Tuhan di situ. Supaya engkau melihat, supaya engkau menyaksikannya kepada banyak orang. Seperti perempuan Samaria, dia hanya menyaksikan bagaimana hidupnya dipulihkan. Tuhan akan memulihkan keadaan. Mari mulai angkat doamu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu. Minta sesuatu kepada Tuhan di sore. Engkau tubuhnya, engkau akan dirawat. Tuhan Yesus. Tuhan, rawat jemaatmu, rawat tubuhmu ini ya Allah. Sayangi tubuhmu ya Tuhan. Ya, engkau menyayangi tubuhmu. Sembuhkanlah yang sakit, bebaskan yang terikat ya Allah. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu ya Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan, berkati ya Tuhan. Berkati, bawa mereka dekat denganmu. Oh, biarlah mereka mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau ya Allah. Oh Tuhan, tercurah berkat dari Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Sike bakaya loria larabala rabaya. Jesus, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, lakukanlah yang kau pandang baik. Lakukan yang kau pandang baik bagi jemaatmu di tempat ini. Rawat mereka, berkati mereka. Sike baba bala rabala rabala bala 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 bala. Sike baba bala rabala rabala bala 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 bala. Tuhan, berkati tubuhmu. GBI Sutomo Tower ini ya. Berkati tubuhmu di tempat ini. Engkau menetapkan tubuhmu ini terus berkembang ya Allah. Gerejamu di tempat ini Tuhan tetapkan untuk menjadi besar, untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, gembala sidang kami di tempat ini. Berkati bersama istri, bersama anak-anaknya Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan terus urapi, terus bawa dekat-Mu ya Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, kalau engkau mau menjadi saksinya Tuhan di tengah keluargamu, dimanapun engkau berada, engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku. Beri aku keberanian untuk menjadi saksi. Beri aku keberanian untuk memberitakan Injil keselamatanmu, menyaksikan namamu kepada teman-temanku. Mari, kalau engkau mau, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, lihatlah seluruh jemaatmu di tempat ini. Beri mereka keberanian untuk menyaksikan iman mereka di tengah keluarga mereka, di tengah lingkungan mereka. Pakai mereka alat di tangan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Satu jiwa bertobat, seluruh sorga Amin. bersukacita. Biarlah kami semuanya menjadi history maker, bisa mempengaruhi sorga dari Medan ini, Amin. bisa mempengaruhi sorga dari bumi ini. Ya Tuhan, bangkitkan kami semua, biar kami bukan sekedar penonton, tapi kami mau ikut menyimpan harta di sorga. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, memenangkan jiwa secara korporat, secara tim. Gerejamu ini kami minta ya Allah, berikan 1000 jiwa bagi kami. Berikan 1000 jiwa ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mau mendengarkan warta jemaat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
Berikut warta tambahan GBI Sutomo Tower pada minggu ini. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Yang pertama sekali pukul 11 WIB dan sesi yang kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi ASER yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 bersama Bapak Edward dan 0821 6418 3467 bersama Bapak Torang. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam FA atau Family Altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua hari Jumat pukul 18.30 WIB. Yang kelima, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani saat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 bertempat di ruangan ini. Yang keenam, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228 atau melalui scan QR code di atas kotak persembahan. Yang ketujuh, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook atau Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Yang kedelapan, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan yang telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta tambahan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan tutup dalam doa syafaat. Kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami dipuaskan ya Tuhan, kami dikenyangkan, kami diberikan pengertian-pengertian yang baru daripada Engkau. Firman-Mu sore menjelang malam ini mengajarkan kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi Kristus lebih lagi ya Tuhan, dengan mau bersaksi bahwa Yesus itu luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Nafas kehidupan, kesempatan yang ada pada kami pergunakan, kami sebagai alat-Mu, tangan-Mu ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa ke Sutomo Tower ya Tuhan. Oh, raba-raba sanda, jadikan kami Tuhan bukan sebagai jemaat biasa-biasa saja di tempat ini, jemaat-jemaat yang hanya memanasi tempat duduk ya Tuhan, tapi Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, setiap jiwa-jiwa di tempat ini, satu jiwa dalam setahun, membawa jiwa yang baru masuk ke rumah Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, rumah Tuhan harus penuh, rumah Tuhan harus penuh, dipenuhi jiwa-jiwa. Oh, rabasanda, rabara. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Insinyur, Pendeta Insinyur Dodi,
kami percaya Tuhan, kalau pengurapan lebih lagi kepada Bapak Simamora ya Tuhan, penggembalaannya di 6 cabang ya Tuhan, kami percaya tidak berhenti sampai situ, maka akan ada cabang-cabang yang baru, cabang ke-7, ke-8, 9, 10 dalam bilangan yang tidak terbatas ya Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, ladang-ladang yang baru Kau sediakan ya Tuhan. Kau memperluas pelayanannya Tuhan, pelayan yang bangkit menjadi luar biasa Tuhan. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak patuh dan taat pada orang tua ya Tuhan. Dan janji-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak kami diberkati dengan hikmat pengetahuan daripada-Mu. Seperti Engkau memberkati Daniel, maka anak-anak kami didapati 10 kali lebih pintar daripada anak-anak orang lain ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Bahkan di sini anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja ya Tuhan, Kau jadikan kepala, bukan menjadi ekor. Para pengusaha-pengusaha ya Tuhan, usahanya Engkau naik, akan naik, tidak menjadi turun. Bahkan cabang-cabang usahanya Kau tambahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami melihat ya Tuhan, dengan cara-Mu yang dahsyat, dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau ibadah-ibadah kami di sepanjang minggu yang ada, maka tidak terlepas Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang baru masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan. Oh, dan kami berdoa dari tempat ini, biarlah jiwa-jiwa yang ada di tempat adalah menjadi jiwa-jiwa yang taat, jiwa-jiwa yang setia, tertanam di dalam gereja lokalmu GBI Sutomotor dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau yang sanggup mengubah kehidupan kami pribadi maupun keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dari tempat ini juga sama-sama kami berdoa, mengangkat tangan kami buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Gembala pembina kami Bapak Herman Bangyono, Gembala sidang Bapak Edi baik bersama wakil-wakilnya, Gembala di tempat ini Bapak Andrew dan Ibu Andrew Tuhan beserta anak-anaknya. Berkati berlimpah-limpah, visi dan misi yang baru Kau berikan, dan kami percaya Indonesia dimenangkan untuk Tuhan, Kota Medan dimenangkan untuk Tuhan, dan kami percaya sekitar Sutomo Tower dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang kebutuhan kalau kami berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami sepakat mengatakan, ini kami Tuhan, ini kami, utus kami ya Tuhan, utus kami. Kuasa yang daripada-Mu Tuhan itu beserta dengan kami. Bahkan janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Dan hari ini juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah ya Tuhan. Oh, kami berdoa pemahyuan yang baru turun
percaya pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh memimpin negeri kami dengan takut akan Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya ya Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi, breakthrough terjadi, dan kami menyatakan semua kaki dan mulut mengaku, bangsa ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Secara khusus sore menjelang malam hari ini Tuhan kami berdoa buat owner maupun manajemen gedung Stomotor, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Semuanya Engkau yang menyediakan ya Tuhan berkat-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini akan melebar ke kiri dan ke kanan. Kami melihat dengan mata rohani kami, tempat ini tidak dimuat lagi untuk menampung jiwa-jiwa. Tempat ini akan meluas ke kiri ke kanan dan akan dibangun mezbah yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat perdamaian di bangsa-bangsa ya. Roh Kudus, berikan hikmat pengertian kepada pemimpin-pemimpin bangsa ya. Sehingga kasih yang daripada-Mu itu untuk boleh memberikan damai sejahtera di antara bangsa. Terima kasih Yesus. Dan sama-sama saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembok dan di tengah-tengah kulit itu mengalir buat bangsa kami Indonesia. Itu memberkati kota Medan. Itu yang memberkati jemaat-Mu yang di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa sepakat, jemaat-Mu yang tidak dapat hadir hari ini, yang sakit Kau sembuhkan, keluarga yang bermasalah Kau pulihkan. Dan kami percaya mujizat-mujizat kreatif itu terus terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing Tuhan, dan kami akan kumpul kembali bersama keluarga-keluarga kami. Dan Engkau juga yang mengantarkan kami Tuhan minggu depan untuk boleh beribadah sama. Namun sebelum berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya melalui Putra-Nya Yesus Kristus, serta persekutuan manis, indah dan penuh kuasa bersama dengan Roh Kudus telah menjadi milik-Mu sore hari ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you all. Happy Sunday. Sampai ketemu lagi. Bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, berkah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nanti jemaat lansia ada pembagian baju, nanti secara simbolis akan diserahkan oleh Bapak Gembala. Coba ke depan supaya ada dokumentasi kita ya. Yuk, yang paling tua-tua dulu yang maju ke depan. Lah cap go hoi kau cicap kui hoi, baik kita ceng. Ya, 65 tahun sampai 70-an. Ya. Ya.
Ada lagi